Oke, sobat belajar, ada yang suka nulis story or short story or something in the past, atau ada yang suka baca tentang legenda Indonesia, or even about the abroad one. What do you think about that? Seru ya, ada karakter, ada plot, dan juga ada anything. So we're going to talk about more about fairy tales and something about fiction. Penasaran kan? So go anywhere, keep watching, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, as I told you that today we're going to talk about more about fairy tales and fiction, something that is really interesting, something that will color our life, Jadi kita akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai fiction dan juga cerita-cerita. Either it is legend or myths and so many things. But before all, I have here quite something about pronunciation, and deeply or specifically we're going to learn about this, hidden meaning in this. Not really hidden meaning, karena ini sebenarnya adalah cara membaca ketika sobat belajar membaca Englishnya itu berdasarkan nanti bukan huruf Latin, tapi ini adalah yang phoneticsnya. So let me read it for you. It is social function of narrative text. Social function of narrative text. Nah ini for your information, Jadi kita akan bahas ini sedikit for the pronunciation lesson from the very start. Ya, jadi ini social, Nah, yang so ini quite common di Indonesia juga kita punya suara S, so, Ini so. Nah, yang ini adalah sh, I will give it in red mark. This one sh, so it is social. As an H, social, sh. It goes the same, sama kalau misalnya kita kata-katanya itu shame. Jadi bukan same tapi sh, ada h-nya, social, sama dia juga nanti kalau misalnya ada sh, biasanya spellingnya itu sh, contohnya adalah trash, 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 jadi bacanya bukan trash, tapi ada h-nya, trash. Nah, itu kalau bahasa Inggris, phoneticsnya adalah yang ini, jadi ini kaitannya dengan sh, dan ini funk, dalam bahasa Inggris untuk bilang A itu ada beberapa cara, dan ini adalah yang A terbuka lebar, funk, jadi function, funk, ini A, function. Nah, ini adalah yang kalau dalam bahasa Indonesia itu ng, eng. Nah, kalau dalam bahasa Inggris phoneticsnya sobat belajar itu ini, mirip seperti ini. Nah, ini cara bacanya when it comes to dictionary, eng, so it becomes funk, funk. Nah, ini k, sh, kita punya dua sh, here, and function of. Nah, ini can you guess, ini kata-katanya dari of. Nah, of itu sebenarnya dia adalah weak sound, jadi dibacanya jadi of, dan yang ini adalah narrative text, Nah, ini adalah salah satu variasi A yang ada di bahasa Inggris, Before you have A here, A jelas ya, A, dan yang ini adalah jadi antara A sama E, So it is narrative text. Nah, kalau ini kan jelas ya, function. Kalau yang ini narrative text, So what we're going to learn today is social function of narrative text. Nah, ini adalah social function of narrative text. Social function of narrative text. Nah, ini dia untuk sound bahasa Inggris p, t, ke, itu dia agak keluar suaranya, agak sedikit meludah, like text, text, ya, text. So,
Udah kelihatan ya, kita akan belajar tentang social function of a narrative text here. Okay, quite interesting. I really love learning about pronunciation and I hope you do too. Oke, jadi dari social function of narrative text, kita akan membedah narrative text itu biasanya yang kita tahu adalah to amuse the readers. Tapi sebenarnya dia juga punya something in depth. Dia itu nggak cuma untuk amuse, tapi dia nanti ada cabang-cabangnya lagi. Oke? Nah, sebelum kita coming or jumping into social function, kita harus tahu dulu nih, narrative text itu yang seperti apa. Biar kita tahu, oh ternyata yang dibahas hari ini adalah narrative text yang contohnya seperti ini. Oke? So, without further ado, let's get started. Nah, ini dia Sobat Belajar salah satu bentuk dari narrative text. Dari judulnya adalah The Ant and the Dove. Oke, nah ini ceritanya tentang, can you guess? Yes, it is fable. Oke, jadi ada dua binatang, ant and dove. Nah, ini bisa Sobat Belajar lihat dia itu menceritakan berdasarkan chronological order. Oke, jadi salah satu identical point of narrative text adalah dia cerita yang ceritanya itu berdasarkan ada chronological ordernya. Jadi pertama dia ngapain, kedua dia ngapain, ketiga so on and so forth. Oke, dan dia nanti ada perkenalannya dari siapa aja sih karakternya di situ. Oke, and something interesting about the narrative text adalah kita bisa membayangkan cerita-cerita yang sebenarnya dalam realita karakternya itu tidak bisa berbicara, tapi dalam narrative text itu akan menjadi menarik karena mereka seakan-akan bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan yang sama dengan manusia. Oke, and this one the example the ant and the dove. Terus di sini dia bilang pertama kali one whole day. Oke, plotnya ada di situ. An ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell intentionally into the water. Oke, nah jadi seakan-akan dia seperti manusia ya. Something really interesting about the narrative text. Oke, and second paragraph dia akan menceritakan lebih lanjut. Oke, dia lagi apa, sedang apa. Oke, dan nanti ada complication, ada problem. Oke, yang lebih menarik ada climaxnya dan anything. Oke, nah ini dia contoh yang pertama, jadi ini fable. Oke, Sobat Belajar tahu kan, jadi fable itu adalah cerita tentang binatang yang dia bisa berbicara. Oke, in short seperti itu. Jadi dia bisa melakukan kegiatan beraktivitas seperti manusia. Oke, this is the first example of the narrative text that we have now. Nah, selanjutnya adalah ini. Oke, another variation or another text in narrative text adalah legend seperti ini, the legend of Surabaya. Oke, in Indonesia dari Surabaya. Long time ago. Oke, jadi kalau yang tadi yang sebelum the ant and the dove dia pakai a day. Nah, sekarang kalau misalnya di legend of Surabaya dia ada ini a long time ago. Oke, nah Sobat Belajar kalau misalnya kita bedah lagi a long time ago itu dia identik dengan past tense. Oh, kita jadi belajar tentang language features-nya. Oke, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of shark and Baya was a crocodile. They live in the sea. Oke, nah ini dia namanya juga legend. Oke, sesuatu yang terjadi in the past. So you can see here tenses yang dipakai adalah dia yang berkaitan dengan past tense. Oke, sesuatu yang berkaitan di masa lalu. Nah, ini kalau misalnya kita bahas, dia nggak cuma berkaitan dengan to amuse reader, oke, or to attract reader, tapi ada sesuatu yang hidden di sini yang sebenarnya teach us something. Oke, nah dari satu cerita ke cerita yang lain itu Sobat Belajar mereka pasti punya identical point-nya sendiri, oke, ada moral value-nya. Nah, ini dia The Legend of Surabaya yang terkenal ya, yang dia juga jadi ikoniknya Surabaya, oke. Next one, oke, Pinocchio. Oke, dari awalnya ini juga dia mirip dengan the previous two texts. Oke, dia ada introduction-nya, ada perkenalannya, ada siapa aja karakternya di situ, dia menceritakan tentang apa dan ada sesuatu yang menarik dalam situ. Nah, makanya dia namanya adalah narrative text. Oke, dia bilang in the past there was a puppeteer whose name is Geppetto. He eagers to have a son very much, but his wife passed away several years ago. Nah, ini Pinocchio, kayak P, kayak tadi kita udah belajar, Oke, jadi dia kalau misalnya kita pronounce itu bukan Pinocchio, oke. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia Pinocchio, oke. But in English dia ada kayak Pinocchio, oke. Hati-hati ya, don't spit. Jadi Pinocchio, oke.
Nah, terus ini dia cerita in the next morning. Oke, nah karena dia chronological order, jadi dia akan khas atau dekat kaitannya dengan time chronological ordernya. Oke, this one we have Pinocchio. Oke, dan dia ini adalah, ada yang percaya kalau ini memang ada si Pinocchio, ada yang bilang kalau ini sebenarnya adalah buatan. Oke, she or he didn't really exist. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, so here comes the narrative text. Oke, jadi sobat belajar, ketika tadi kita udah lihat contohnya dari The Legend of Surabaya, Pinocchio, and the Dove. Nah, terus ini kita lihat ternyata si narrative text itu adalah a story of chronological events which commonly imaginative. Oke, a story. Nah, jadi identical point, oke, jadi salah satu karakteristik dari narrative text adalah dia itu cerita. Oke, sobat belajar, jadi yang namanya cerita pasti dia beruntun. Oke, beruntut. Jadi yang pertama dia apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, dan ternyata narrative text itu sobat belajar, dia ciri khas yang lain adalah dipercaya commonly. Oke, nggak semuanya itu imaginative, tapi dia itu commonly imaginative. Oke, jadi ada yang percaya kalau narrative text, contohnya yang mitos-mitos, oke, atau nge-fable itu adalah imaginative, sesuatu yang dikarang. Oke, nah jadi ini narrative text karena dalam bahasa Inggris itu kita punya banyak sekali teks. Nah, narrative text itu yang sobat belajar bisa tahu, salah satunya adalah yang pertama story, yang kedua adalah dia chronological order, oke, jadi berdasarkan susunan waktunya, dan yang ketiga adalah commonly imaginative. Oke, nah itu dia tadi narrative text seperti itu dibandingkan dengan teks-teks yang lainnya. Procedural text itu dia berkaitan dengan cara membuat sesuatu, descriptive, describing something, oke ya, report dia juga describe tapi in general. Oke. Nah, ini dia language features of narrative text. Oke, nah this should be generic structure. Oke, this is more about generic structure. Oke, nah ini kita bahas dulu language generic structure-nya of narrative text. Jadi si narrative text itu sobat belajar, at least dia punya 3 karakteristik ini. Oke, jadi kalau misalnya Kak aku mau bikin nih narrative text karena dia imaginative, jadi aku bisa buat sendiri sesuai dengan keinginanku, apakah yang harus diperhatikan? Nah, sobat belajar bisa menggunakan 3 structure ini. Jadi yang pertama, dia berkaitan dengan orientation, of course. Yang awal-awal itu dia orientation. Jadi di orientation ini dia erat kaitannya dengan who. Oke, karena dia pengenalan karakter-karakternya di awal who. When, bisa jadi yang tadi pertama ya. Long time ago, one hot day, gitu ya. Who, when, where. Di mana? Oke, where. How. Oke, nah intinya orientation adalah dia itu pengenalan plot and anything, 5 W's and 1 H. Ya, jadi dalam narrative text itu yang awal-awalnya orientation, di situ adalah pengenalan yang penting-pentingnya ya. Sobat belajar, seperti karakter-karakternya siapa aja, who, were, or who was involved, gitu ya. Terus when, itu settingnya kapan. Terus where and how. Oke. Nah, yang kedua adalah complication. Okay, complication. C, okay, in English dia comp, jadi k, ada k, tadi sama p ya. Complication. Okay, nah complication ini dia berkaitan dengan problems. Okay, titik klimaksnya itu nanti dia ada di problems. Okay, di narrative text nanti dia letak masalahnya atau sesuatu yang bikin kita deg-degan. Kayak ada problemsnya yang bikin kita emosionalnya naik turun. Nah, itu ada di complication. Nah, di sini nanti sobat belajar kalau misalnya mau buat, oke, nanti dia berkaitan dengan problems. Nah, resolution itu adalah jalan keluar dari si problemsnya, way out. Oke, way out or problem solvingnya. Problem solving. Okay, so this is generic structure. Nah, sebelum kita bahas social functionnya itu, nah kita harus tahu dulu nih, ya kan, dari generic structure-nya, terus tadi ciri-cirinya si narrative text itu seperti apa. Okay, belajar, here we go. Nah,
ini dia sobat belajar. Jadi kalau misalnya di textbook, okay, or you read the website or you do something in internet, yang keluar adalah ketika dicari social function of narrative text itu in general dia adalah to entertain or to amuse readers. Jadi intinya adalah dia itu untuk menghibur, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bahas kenapa sih si narrative text itu dia purpose-nya seperti ini, function-nya, social function-nya untuk entertain or to amuse readers. Nah, kita bisa lihat dari tadi ya, contoh-contoh dari teksnya. Yang pertama seperti The Ant and the Dove tadi, yang fables-nya itu kita tahu ceritanya adalah tentang semut, okay? Nah, semutnya itu dia bisa berbicara, okay? Dalam melakukan aktivitas yang mirip seperti manusia. Nah, makanya itu entertain or to amuse readers. Kenapa kah entertain? Nah, kayak yang sobat belajar tahu, si semut itu kan dia nggak bisa berbicara. Tapi kalau misalnya kita mau buat cerita yang menarik dan to entertain, kita menggunakan naratif, kita buat si semutnya itu seakan-akan dia bisa berbicara. Oke, terus nanti kita sisipkan moral value-nya di situ seakan-akan si ant-nya ini dia mirip seperti manusia. Oke, terus yang kedua kalau misalnya kita bahas tadi yang The Legend of Surabaya, oke, itu to amuse readers. Ternyata dia Surabaya itu dia involve fight antara Sura dan juga si bayanya. Oke, dan Pinocchio, oke, yang dia berbohong hidungnya semakin panjang. Oke, jadi dia to amuse readers. Nah, jadi nanti ini generally tentang ini, tapi nanti dia bisa di extended. Contohnya adalah to amuse readers about the Pinocchio story that he was apa. Oke, nah tapi intinya dari naratif teks karena dia sangat unik sobat belajar, jadi in general kita bisa bilang kalau dia itu to entertain or to amuse readers. Nah, sekarang kita udah tahu to entertain or to amuse readers, kita bahas deh sekarang yang tadi udah ada di awal. Oke? Nah, ini dia tadi ceritanya yang si fable ya. Jadi ada binatang yang bisa bicara dan melakukan aktivitas seperti manusia. Kita lihat di sini, one hot day an ant was seeking for some water. Dia kayak manusia ya, seeking for water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell intentionally into the water. Oh, ternyata di sini intinya adalah di paragraf pertama diceritakan kalau ada semut yang dia itu sedang berjalan, okay, in spring, dan ternyata dia terjatuh ke dalam air. Oke, nah terus itu perkenalan di awal-awalnya, kita lihat setelah itu ada cerita apa, oke, karena dia itu beruntut ya, berarti ceritanya satu ini, kedua ini, ketiga ini, keempat, dan seterusnya, in chronological order. She could have sunk in a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Oh, ternyata ini dove-nya ada di sini. Jadi karena tadi si ant-nya itu jatuh ke air, jadinya si dove-nya itu menolong dia untuk supaya dia jadi nggak tenggelam di sini. Oke, ternyata setelah ditolong terselamatkanlah si ant-nya. Next, kita baca, long after at that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it in this way. Oh, ternyata kalau tadi awalnya di paragraf pertama, itu yang in trouble adalah si ant. Nah, sekarang karena tadi si dove-nya udah membantu si ant, sekarang yang di dalam masalah itu adalah si dove-nya. Dia itu dikejar oleh si hunter. Nah, di sini kita lihat yang bawahnya apa? Guessing what he should do, the ant quickly bit him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. Oke, nah ini dia. Kalau misalnya kita baca tertarik ya. Tadi yang pertama, si ant-nya itu ternyata dia dalam trouble. Oke, intentionally fell into the water. Ditolonglah sama si dove. Nah terus akhirnya jadi kebalik. Oke, kondisinya si ant-nya sekarang jadi penolongnya. Oke, nah di sini letak amusing and entertaining-nya, seakan-akan si ant and dove-nya ini sobat belajar dia itu hidupnya seperti manusia, saling tolong menolong. Oke, nah social function-nya di sini kalau misalnya kita lihat itu dia ternyata bukan cuma to amuse readers or to entertain readers. Di sini kita lihat ternyata dia juga mengandung moral value.
Okay? Jadi social functionnya itu dia nggak terbatas cuma untuk amusing, entertaining, untuk menghibur, no. Tapi kalau misalnya kita baca lagi, social functionnya adalah dengan cerita si narrative text ini kita juga belajar moral value. Okay? Moral value-nya adalah di sini we need to help each other, ya kan? Karena tadi dari sini kita lihat dia awalnya yang tadi diceritakan si Ant-nya itu in trouble, abis itu ternyata si Dove-nya in trouble dan akhirnya mereka saling tolong-menolong. Okay? And from the story you can understand kalau social functionnya itu not limited to entertain and to amuse readers, tapi dia juga untuk deliver moral story. Okay? Nah ini dia tadi The Ant and the Dove. Kita lihat yang ini The Legend of Surabaya. Nah, ini biasanya kalau cerita-cerita legenda Indonesia itu dia yang paling banyak social functionnya. Di satu sisi memang in general social functionnya itu untuk entertain and amuse readers, tapi seperti biasa yang tadi The Ant and Dove sebenarnya dia juga ada moral value-nya di situ. Okay? Nah, di sini quite short, okay? Jadi ini seperti sudah dikompres, jadi langsung ke to the point. Kita lihat ya, a long time ago there was two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Okay? Oh, ternyata di paragraf pertama, kalau misalnya di Legend of Surabaya ini dia cuma pengenalan karakternya aja. Dan waktunya itu dia cuma bilang a long time ago. Nah, terus di sini juga ada settingnya, they lived in the sea. Nah, terus kita lihat cerita berikutnya. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly Baya saw God. "Yeah, mate, this is my lunch," said Baya. "No way, this is my lunch, you are greedy," said Sura. Then they fought for the god. After several hours, they were very tired. Terus dia ceritain, feeling tired of fighting, they lived in the different places. Sura lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry and there wasn't much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise they vowed again. Oh, ternyata ada yang breaking promises. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He bit very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Nah, ini dia tadi ceritanya dari The Legend of Surabaya. Okay, jadi ada dua. Dia mirip fable, jadi fable dan legend itu ada di satu cerita, okay? Yang pertama adalah di sini Sura was the name of shark and Baya was a crocodile. They live in the sea. Oh, ceritanya dulu, okay, long time ago. Jadi crocodile and shark itu dia tinggalnya di tempat yang sama, di sea. Nah, dari cerita ini, tadi kita lihat kalau ternyata Legend of Surabaya yang berdasarkan cerita ini, itu adalah breaking promises. Oke, nah berarti di sini kita juga dapat social functionnya. Sebenarnya dia nggak cuma untuk entertain and amuse readers, karena di sini dia meletakkan atau menggunakan situasi seakan-akan hiu dan juga buaya itu bisa berbicara, ya sobat belajar, dan juga dia bisa melakukan aktivitas layaknya manusia. Tapi di sini juga kita tahu ternyata ada moral. Okay, moral point yang bisa kita ambil atau kita jadikan pelajaran. We need to keep our promises. Okay, karena di sini tadi dia bilang that Sura broke the promise. Okay, nah di sini itu dia tadi yang seperti Kariska bilang sebelumnya, social function dari si narrative text itu sebenarnya dia not limited to amuse or to entertain readers, tapi dia juga bisa untuk telling or delivering or expressing moral point of the story. Okay, nah ini dia, last but not least, Pinocchio. Okay, I think that's quite common. Kita tahu cerita dari Pinocchio adalah seorang anak laki-laki yang suka berbohong. Akhirnya kalau misalnya suka berbohong, dia itu hidungnya semakin panjang. Okay, nah dari sini juga selain ceritanya lucu, okay, can we imagine kalau misalnya benar-benar terjadi setiap kita berbohong hidung kita semakin panjang, that would be terrible, right? Nah di sini juga itu sebagai moral story-nya bisa kita ambil. Kalau misalnya kita berbohong pasti ada sesuatu yang ikut di belakangnya. Oke, ikut adalah dia sebagai konsekuensinya. Oke, nah jadi sobat belajar dari 3 cerita ini, dari yang pertama tadi The Ant and the Dove, terus juga tadi The Legend of Surabaya dan juga The Pinocchio, kita bisa tahu kalau social function of narrative text itu again not limited to amuse or entertain readers. Jadi ada banyak. Tapi intinya adalah dia juga bisa untuk deliver and expressing moral point, okay?
Kayak yang tadi contohnya di ant and the dove, kita belajar kalau we need to keep something. Okay, we need to help each other. Nah, kalau yang tadi The Legend of Surabaya, we need to keep our promises. Kita harus menjaga janji kita ya. Dan yang ini, yang Pinocchio, we need to be honest. Okay, we need to be honest, and if we are lying, there will be something. Okay. Nah, jadi itu ya Sobat Belajar yang berkaitan dengan narrative text. Again, perbedaannya narrative text dengan teks-teks yang lain adalah dia story. Yang pertama, yang kedua adalah dia chronological order. Kita tahu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Oke, jadi dia runtut ceritanya. Dan selain itu yang menarik adalah dia commonly imaginative. Dari yang tadi kita lihat ya, contoh-contohnya Pinocchio, ada yang percaya ini ada yang percaya juga nggak ada karena dia identik dengan ilustrasinya manusia kayu. Oke, jadi kayu yang bisa berbicara. Oke, Legend of Surabaya. Oke, can you imagine Surabaya? Oke, ada crocodile dan juga ada binatang lagi, satunya shark, dan dia fighting each other. Oke, nah itu dia. Dan selain itu, tadi kita juga bahas tentang generic structure-nya ya, Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tertarik untuk menuliskan narrative text, oke, sambil bercerita tapi juga menyisipkan moral story-nya, oke. Yang pertama ada orientation, complication, dan juga resolution. Orientation itu dia identik dengan 5W1H, complication problems, dan resolution-nya itu adalah solving-nya atau way out. Okay, so Sobat Belajar, that's for the social function of narrative text. Jadi sekarang tahu ya, generally dia memang untuk to amuse or to entertain readers, tapi social functionnya itu dia juga bisa untuk expressing something about moral story. Oke, Sobat Belajar, jadi sekarang semakin mudah ya, ternyata si narrative text itu dia bisa ada function yang berkaitan dengan moral story. Oke, Sobat Belajar, so sekarang semakin mudah untuk mau menulis atau mengidentifikasi si narrative text-nya. Well, Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.